Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur melalui firman Tuhan kita terus dikuatkan dalam jalan-jalan kita saudara. Sekalipun di hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah yang kita jalani, ada banyak pergumulan, ada banyak situasi yang membuat terkadang seringkali membuat kita panik, takut, khawatir. Tapi kita bersyukur setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu ibarat seperti obat yang menetralisir setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, sehingga ketika kita renungkan firman Tuhan timbul pengharapan. Kita renungkan firman Tuhan ada iman yang dibangkitkan, dan ketika kita merenungkan firman Tuhan kita tahu segala situasi boleh tidak sesuai dengan keadaan yang kita inginkan, tetapi semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna bagi kita. Melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di saat yang indah ini. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami keteguhan iman, dan Tuhan yang membangkitkan pengharapan kami, karena kami tahu firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 17, firman Tuhan bilang seperti ini. Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Perhatikan perkataan ini saudara. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera. Amin. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena kita diperdamaikan. Manusia dengan Allah hubungannya rusak oleh karena dosa. Yesus datang untuk memperdamaikan sehingga kita mengalami damai sejahtera. Nah, kita yang saat ini sudah diperdamaikan tentunya sama seperti kedatangan Yesus. Yesus datang membawa damai sejahtera. Kita datang membawa apa? Iya kan? Kalau kita nih masuk ketemu dengan orang banyak, kita ketemu dengan teman-teman kita ketemu dengan tetangga-tetangga kita ada dalam sebuah pelayanan, kita ada dalam sebuah komunitas. Ketika kita datang yang kita bawa apa? Damai sejahtera kah? Atau keributan? Nah, inilah yang harus menjadi pertanyaan kita sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya saya selalu datang membawa damai sejahtera. Biarlah kedatangan saya mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang di mana saya hadir. Itu yang menjadi kerinduan kita, bukan? Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang-orang muda maupun engkau pengusaha, pebisnis, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ketahuilah kedatangan Yesus itu membawa damai sejahtera. Bukankah kita adalah murid-murid Kristus? Maka haruslah sama seperti Yesus datang membawa damai sejahtera, saudara dan saya pun datang harus membawa damai. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Dimanapun saudara berada saat ini sama-sama bilang sama saya, kehadiran saya, kedatangan saya harus membawa damai sejahtera. Itu yang kita bawa, sehingga ketika orang-orang berjumpa dengan kita, orang yang mungkin lagi kalut banyak masalah, kehadiran kita mendatangkan damai. Orang yang ada tekanan hidup, orang yang lagi ada pergumulan butuh dikuatkan, kehadiran kita, kedatangan kita membawa damai. Jangan justru sebaliknya saudara. Ada kita, ada keributan. Ada kita, ada ngomongin orang-orang yang jahat. Ada kita, ada persepakatan-persepakatan jahat. Waduh, itu berbeda dengan kedatangan Yesus. Iya kan? Kedatangan Yesus memberitakan damai sejahtera. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera.
Jangan sampai kedatangan kita berbeda dengan kedatangan Yesus. Kita datang bukan membawa damai sejahtera, kita datang justru membawa keributan. Kita datang membawa pertengkaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 firman Tuhan bilang begini, di mana ada kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Kebenaran sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17 adalah firman Allah. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan saya percaya, saudara, saya percaya orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, hidupnya akan membawa damai sejahtera. Ya, karena di mana ada kebenaran, di mana ada firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai. Orang yang merenungkan firman Tuhan akan memiliki damai itu, gitu loh. Sehingga dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Kedatangan yang membawa damai. Selanjutnya dikatakan apa? Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang kalau membawa damai gitu ya, itu tenang, tentram gitu. Di tongkrongan, di komunitas, di pelayanan, dalam rumah tangga. Kalau ada orang yang menyadari bahwa dia adalah murid Kristus, dia harus membawa damai, maka dia akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Sekarang kita lihat aja nih. Kehadiran kita ketika kita datang membawa damai, ada ketenangan, ada ketentraman enggak? Ya kan? Kalau keributan lahirnya justru keributan, pertikaian, justru ngomongin orang, ngomongin kekurangan orang. Sebaliknya berarti kita sedang bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan. Ya, saya ajak setiap kita, yuk umat Tuhan, yuk perbaiki. Kita ingat loh, kita ini sama seperti Kristus ya. Kita harus mendatangkan kedamaian, kita harus mendatangkan ketenangan, kita harus mendatangkan ketentraman. Karena orang yang bergaul dengan kebenaran yaitu firman Tuhan, dia akan membawa damai sejahtera. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ayo jadilah pembawa-pembawa damai. Dimanapun engkau datang, ya kan, kemanapun engkau melangkah, dimanapun engkau berada, kedatangan kita harus membawa damai sejahtera. Ya, ingat kita ini anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang membawa damai sejahtera. Maka kita pun dimanapun Tuhan tempatkan kita, ingatlah engkau anak Tuhan Yesus. Sama-sama yuk, sekali lagi yuk, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Saya harus membawa damai. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur setiap firman Tuhan meneguhkan hati kami. Setiap firman Tuhan memberikan kami sukacita, pengharapan dan damai sejahtera. Sehingga ketika hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan sebagaimana Yesus datang membawa damai sejahtera bagi manusia. Maka kedatangan kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi dan melangkah, biarlah kami datang membawa damai sejahtera. Karena di mana ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran, di situ akan ada ketenangan, akan ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus datang membawa damai sejahtera. Yang sakit Allah jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya Tuhan, disampaikan firman disembuhkan mereka. Yang berbeban berat, yang memberikan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kelegaan. Yang hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan, Tuhan beri pertolongan. Kami tahu betul hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapak-Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang ada atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.